Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-8. Di episode lalu, menghilangnya Myulmang yang tiba-tiba membuat kondisi Dongkyung semakin rentan. Rasa sakitnya mulai muncul kembali karena Myulmang tidak lagi menggenggam tangannya. Namun, walaupun sosoknya tidak nampak di hadapan Dongkyung, Myulmang selalu memperhatikan gadis itu hingga ia pun kembali muncul saat Dongkyung tengah kesakitan. Kesal karena Myulmang selalu sembunyi dan tidak pernah menampakkan dirinya, Dongkyung pun akhirnya melepas gelang merah pemberian Myulmang. Dan jelas saja, Dongkyung pun akhirnya tumbang hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, sekeras apapun usahanya untuk tidak memperdulikan Dongkyung, Myulmang pun akhirnya tidak tahan lagi untuk menemui Dongkyung dan memeluknya. Ya, seperti yang sudah Nyosin duga, perasaan Myulmang terhadap Dongkyung lambat laun mulai tumbuh. Hingga tanpa Myulmang sadari, ia sudah jatuh cinta pada Dongkyung. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya! Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Rupanya tujuan Dongkyung melepas gelang merah itu adalah untuk memaksa Myulmang agar kembali muncul di hadapannya. Dongkyung tahu Myulmang adalah pria baik dan tidak akan tega melihatnya kesakitan. Ya, apapun alasannya, kali ini Myulmang datang menemui Dongkyung dengan perasaan yang belum ia sadari jika itu adalah cinta. Dan untuk pertama kalinya, Myulmang menemui Dongkyung dengan senyum tulus di wajahnya. Merasa tidak ada yang bisa ia tutupi lagi dari Dongkyung, Myulmang pun lantas menceritakan jika semua penderitaan dan kemalangan yang menimpa Dongkyung selama ini adalah karena keberadaan dirinya. Namun reaksi Dongkyung malah di luar dugaan. Dongkyung dengan besar hati menerima segala sesuatu yang terjadi padanya selama ini, karena ia tahu jika Myulmang tidak hanya bertanggung jawab atas penderitaannya, akan tetapi ia pun bertanggung jawab atas segala kebahagiaan yang dirasakannya. Jadi Myulmang tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Myulmang pun lega mendengar tanggapan Dongkyung. Namun tiba-tiba saja kali ini giliran Dongkyung yang menghilang dari hadapan Myulmang. Panik, ia pun mencari Dongkyung ke rumah. Namun ia pun dibuat kaget ketika rumah itu ternyata telah ditinggali orang lain yang sama sekali tidak mengenali sosok Dongkyung. Myulmang pun menemui Sunkyung. Namun anehnya, Sunkyung mengaku jika ia tidak memiliki kakak bernama Dongkyung karena ia anak tunggal. Terakhir, Myulmang pun mengunjungi kantor Life Story dan anehnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui sosok Dongkyung. Bahkan Jo-ik sekalipun tidak mengetahui ada karyawan yang bernama itu. Ya, semua orang yang Myulmang tanyai seolah melupakan jika Tak Dongkyung pernah ada. Lalu di manakah Dongkyung? Ya, rupanya ini adalah ulah Nyosin yang membawa Dongkyung ke sebuah taman dewa. Di sana Nyosin pun menjelaskan, sesungguhnya ia adalah dewa yang selalu menginginkan agar Dongkyung bahagia. Ia pun sudah lebih dulu ada menemani Dongkyung ketimbang Myulmang. Namun karena kehadiran Myulmang, Dongkyung akhirnya selalu mengalami kemalangan. Dan kini Nyosin menginginkan agar Dongkyung tidak kembali menderita karena Myulmang. Dongkyung harus memilih memusnahkan dunia demi Myulmang atau memusnahkan Myulmang demi mempertahankan dunia. Dan keputusan itu kini ada pada Dongkyung. Namun Dongkyung bersikeras jika Myulmang tidak membuat Dongkyung menderita. Karena baginya, Myulmang tidak hanya bertanggung jawab atas penderitaannya, akan tetapi sebaliknya, Myulmang juga bertanggung jawab atas kebahagiaan yang dirasakannya. Jadi jangan selalu menyalahkan Myulmang. Sementara itu, Myulmang pun mengunjungi kamarnya Nyosin. Di sana, Myulmang membaca kisah Pinocchio yang seolah menggambarkan keadaannya kini. Sang Pinocchio sudah muak hidup sebagai boneka dan ingin tumbuh menjadi dewasa. Ibu peri pun memberitahu jika sang Pinocchio ingin tumbuh dewasa, maka berusahalah sebaik mungkin untuk bersikap baik.
Apa maksudnya ya? Sepertinya Nyosin ini sebenarnya adalah sosok dewi yang sudah terlebih dahulu ada dan selalu ada di sisi Dongkyung. Namun kehadiran Myulmang, sang anak baru yang membawa malapetaka, membuat hidup Dongkyung akhirnya selalu menderita. Dan hal itu menjadi perhatian bagi Nyosin. Sang dewi itu pun akhirnya selalu mengingatkan Myulmang, si anak baru ini, agar sadar diri jika keberadaannya ini selalu membawa malapetaka. Myulmang bagaikan Pinocchio dalam buku cerita itu. Jika ingin tumbuh matang dan menjadi dewasa, maka ia harus berusaha dan belajar untuk bersikap sebaik mungkin. Ya, sepertinya begitu ya. Myulmang yang tengah kehilangan pun tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Dongkyung yang juga sama-sama ikut terkejut. Kok dia bisa ada di depan pintu rumahnya Myulmang? Dongkyung pun menceritakan pertemuannya dengan Nyosin pada Myulmang, sembari masih tidak percaya jika Nyosin yang ia temui tadi adalah seorang dewa juga. Myulmang pun memuji keberanian Dongkyung yang berani mengutarakan pendapatnya pada Nyosin. Myulmang pun lantas mengatakan jika selama Dongkyung menghilang, tidak ada satu orang pun yang mengingat gadis itu. Dan hal itu membuat Myulmang takut. Di saat bersamaan, Sun Kyung yang ingatannya telah dikembalikan oleh Nyosin terkejut saat masuk ke dalam rumah Dongkyung yang telah kembali bergabung dengan rumah Myulmang. Ia pun semakin kaget saat mengetahui jika Myulmang bukanlah seorang manusia. Namun keterkejutan Sun Kyung tidak bertahan lama karena Myulmang langsung menghapus ingatan Sun Kyung saat itu juga. Keesokan harinya, Dongkyung yang sudah membaik pun sedang berkemas untuk pulang dari rumah sakit. Sun Kyung yang terbangun dan tidak mengingat apapun menolak keputusan Dongkyung untuk pulang karena ia ingin agar kakaknya itu mau menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di saat bersamaan, Najina pun datang. Walaupun sudah dicoba untuk nampak tegar, Jina pun akhirnya nggak tahan untuk nangis di sepanjang perjalanan pulang, hingga merusak konsentrasi Myulmang yang tengah menyetir. Jina pun berjanji akan melakukan apapun untuk Dongkyung demi bisa membahagiakan sahabatnya itu di akhir hidupnya. Sepeninggalan Jina dan Sung Kyung, Myulmang pun kembali memasangkan gelang merah di tangan Dongkyung. Merasa bahagia dengan kembalinya Myulmang, Dongkyung pun meminta agar Myulmang mau kembali tinggal bersamanya. Namun malam itu, Myulmang yang tidak tertidur pun kembali menemui Nyosin dan memintanya untuk tidak mengganggu Dongkyung. Namun Nyosin menjawab jika ia tidak mengganggu Dongkyung, hanya saja ia tengah menghalangi Myulmang. Keesokan paginya, Dongkyung pun mendapat panggilan untuk menemui Dalgona. Sang penulis itu pun bercerita jika ia akan menjalani operasi dan kemoterapi demi bisa hidup lebih lama. Dalgona ingin tetap hidup dan menulis novel yang mana karakternya ini akan didasarkan pada Park Yong, alias pangeran muda. Aduh, belum tahu dia kalau Park Yong itu adalah salah satu penulis di perusahaan Life Story juga. Terakhir, Dalgona pun menyemangati Dongkyung untuk mencintai seseorang karena cinta bisa membuat orang semangat untuk bertahan hidup. Sepulang dari menemui Dalgona, Dongkyung pun sudah ditunggu oleh Myulmang. Dengan kuasanya, Myulmang pun memberikan kebahagiaan untuk Dongkyung. Dalam suasana yang mendadak romantis itu, Dongkyung pun menyatakan perasaannya pada Myulmang. Namun karena bahagia sekaligus malu, Dongkyung pun memutuskan untuk tidak pulang malam ini karena ia akan menginap di tempatnya Najina. Didatangi sahabat membuat Jina senang sekaligus sedih mengingat kondisi Dongkyung yang sedang sakit saat ini. Namun Dongkyung pun meminta agar Jina memperlakukannya seperti biasa, ngobrolin yang aneh-aneh, makan ini itu, dan tetaplah ngomel seperti biasanya. Pokoknya bersikap biasa aja dan lupakan jika Dongkyung tengah sakit. Ya, Jina pun akhirnya menuruti permintaan Dongkyung dan kembali memperlakukannya seperti biasa. Malamnya, mendadak Joik datang ke tempatnya Najina. Padahal kan sedang ada Dongkyung di sana. Dongkyung pun akhirnya mengetahui jika ada hubungan dan kontrak khusus antara Jina dan Joik. Tidak mau mengganggu kebersamaan mereka, Dongkyung pun akhirnya memutuskan untuk pamit undur diri. Sepeninggalan Dongkyung, Joik pun berniat untuk menyatakan cinta pada Jina. Namun belum sempat Joik ngomong, tiba-tiba saja bel pintu berbunyi. Jina pun terkejut saat mendapati tamunya itu yang ternyata adalah Lee Hyun Kyu. Nah loh.
Sementara itu, Dongkyung yang tidak jadi menginap pun akhirnya menghabiskan malam itu dengan jalan-jalan romantis dengan Myulmang yang tiba-tiba saja mengajaknya ke taman bermain. Myulmang pun kembali memberikan kebahagiaan dengan menampakkan sosok ayah dan ibunya Dongkyung, walaupun hanya sekejap saja. Myulmang pun lantas kembali membawa Dongkyung ke depan rumahnya dan kembali meminta Dongkyung untuk mau mencintainya, karena saat ini hanya Dongkyunglah yang ia pedulikan. Dan dengan begitu, Dongkyung bisa menggunakan permohonannya untuk hal yang lain. Namun belum selesai Myulmang berbicara, tiba-tiba saja bibi Kang Soja datang dan memanggil Dongkyung. Dan tanpa Dongkyung sadari, Myulmang pun melanjutkan jika Dongkyung harus memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dan dunia. Ya, akhirnya apa yang dikhawatirkan Yosin terjadi juga. Lambat laun perasaan Myulmang akan tumbuh pada Dongkyung. Begitupun sebaliknya. Efeknya, jika Dongkyung melanggar kontrak untuk memusnahkan dunia, maka Myulmang sebagai sosok yang dicintainya saat itulah yang akan menghilang. Dan Doom at your service episode ke-8 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Wah, kedatangan bibi Kang Soja di antara Dongkyung dan Myulmang mencerminkan pilihan yang akan dibuat Dongkyung ya. Bibi Kang Soja diibaratkan sebagai dunia, sedangkan Myulmang diibaratkan sebagai cinta. Mana yang akan Dongkyung pilih ya? Ataukah mungkin Dongkyung akan membuang rasa cintanya pada Myulmang dan mengalihkannya pada yang lain demi bisa menyelamatkan semuanya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-9-nya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!